Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan menampilkan kegiatan tugas kuliah praktikum MIPA di SD dari Universitas Terbuka dengan topik simbiosis yang dapat kita temui di lingkungan sekitar. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme di lingkungan sekitar. Yuk langsung kita mulai kegiatan praktikum. Apa sih itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang hidup bersama dalam suatu lingkungan. Pertama, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Contohnya, kutu dan kucing. Pihak yang diuntungkan adalah kutu karena mendapatkan makanan berupa darah, sedangkan pihak yang dirugikan adalah kucing karena merasa gatal dan bisa terkena penyakit. Ulat dan tanaman. Pihak yang diuntungkan adalah ulat karena mendapatkan makanan dari daun, sedangkan pihak yang dirugikan adalah tanaman daun ubi karena daunnya berlubang dan rusak. Keong dan tanaman. Pihak yang diuntungkannya adalah keong karena memakan daun, sedangkan pihak yang dirugikan adalah tanaman karena pertumbuhannya terganggu. Benalu dan pohon jeruk. Pihak yang diuntungkan adalah benalu karena menyerap air dan nutrisi, sedangkan pihak yang dirugikan adalah pohon jeruk karena menjadi lemah. Kutu dan tanaman pohon cabai. Pihak yang diuntungkan adalah kutu daun karena menghisap cairan tanaman, sedangkan pihak yang dirugikan adalah tanamannya karena kekurangan nutrisi. Selanjutnya, terakhir adalah serangga hama dan daun jambu. Pihak yang diuntungkan adalah serangga hama karena memakan daun, sedangkan pihak yang dirugikan adalah tanaman jambu karena daunnya rusak dan sulit berfotosintesis. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang menguntungkan satu pihak, sementara pihak yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya adalah tanaman paku dan pohon nangka. Pihak yang diuntungkannya adalah tanaman paku karena mendapatkan tempat hidup dan akses cahaya, sedangkan pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan adalah pohon nangka karena hanya menjadi tempat menempel. Burung dan pohon. Pihak yang diuntungkannya adalah burung karena mendapatkan tempat untuk bertengger atau bersarang, sedangkan pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan adalah pohon karena tidak mengalami dampak yang berarti. Selanjutnya yang terakhir adalah sisik naga dan pohon teh. Pihak yang diuntungkannya adalah tanaman sisik naga karena menempel dan mendapatkan tempat hidup, sedangkan pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan adalah pohon teh karena tidak terpengaruh. Yang terakhir, bagian dari simbiosis adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah cacing tanah dan tanaman. Pihak satu yang diuntungkan adalah cacing tanah karena mendapatkan makanan dari sisa-sisa organik di tanah. Sedangkan pihak kedua yang diuntungkan adalah tanaman karena tanah menjadi lebih subur dan gembur berkat aktivitas cacing. Kupu-kupu dan bunga. Pihak satu yang diuntungkan adalah kupu-kupu karena mendapatkan nektar sebagai makanan. Lalu pihak kedua yang diuntungkan adalah bunga karena terbantu dalam proses penyerbukan. Terakhir adalah lebah dan bunga. Pihak satu yang diuntungkan adalah lebah karena mendapatkan nektar untuk membuat madu. Sedangkan pihak kedua yang diuntungkan adalah bunga karena terbantu dalam penyerbukan sehingga dapat berkembang biak. Oke teman-teman, itu dia pembahasan tentang simbiosis, mulai dari parasitisme, komensalisme, sampai mutualisme. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan bisa nambah wawasan ya.